Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program pendalaman Alkitab mengenai serial pernikahan, menjadi suami, menjadi istri. Nah, hari ini kita memang benar-benar mengalami tantangan yang berat di dalam pernikahan, karena memang keadaan yang jauh berbeda dengan keadaan sebelumnya. Sebelum ada wabah soal COVID ini, kita sudah kena dampak dari milenial, digital, ekonomi yang berubah, keadaan yang berubah. Itu membuat juga perubahan di dalam pernikahan. Nah, karena itu kita akan belajar serial mengenai menjadi suami, menjadi istri, dan pelajaran ini kita buat secara serial dalam rangkaian pendalaman Alkitab yang kita mulai dengan yang namanya menikah. Itu selalu ada harapan. Apa sih harapannya orang kalau menikah? Ya tentu bahagia. Dan saya mau kasih cuplikan klip lagi sedikit mengenai bahagia itu kalau apa, gitu ya. Klipnya tanpa suara, jadi saya yang akan berbicara untuk memberikan komentar mengenai klip ini. Di dalam pernikahan, maka kita harapan-harapan itu selalu muncul, bahkan sebenarnya ya namanya orang menikah, tentunya harapannya adalah bahagia. Nah, kalau saya berani bersaksi. Apa kesaksiannya? Ya, kami ini menikah dan kami ini bahagia. Kami masih menikmati masa pacaran hingga di usia pernikahan yang ke-30 tahun. Kami sering menyediakan waktu secara khusus untuk pergi ke manapun juga di muka bumi ini, ya. Lalu kami berbincang-bincang, kami berduaan, atau kami berikan istilah kami dating. Nah, itu harapan semua orang, ya, dan saya ingin memberikan teladan. Kalau ingin punya harapan, menikah itu nanti kayak apa? Ya, kalau bagi yang belum menikah, bagi yang sudah menikah, kemana ya arah goal pernikahan kita? Gitu. Nah, Anda boleh berkata sama suami istri, kita kayak Pak Jarod ya, gitu. 30 tahun menikah, masih intim, masih mesra, masih romantis, masih bercanda-bercanda. Nah, hal seperti itu tidak turun dari langit. Bahkan kalau tadi kita bicara harapan, maka sekarang kita bicara kenyataan. Ya, kalau saya, kenyataan saya, sekarang saya capek seperti yang diharapkan. Nah, bagaimana dengan kenyataan yang saudara miliki? Saudara punya harapan pernikahan, tapi jangan-jangan kenyataannya seperti ini. bukan bahagia, bukan tertawa, bercanda, saling berdengar. Wah, malah diamuk-amuk, berantem. Di depan umum lagi, nggak dihargai, nggak dihormati. Karena itu, kita akan belajar mengenai menjadi suami, menjadi istri. Sekarang ini sudah sesi yang ketiga, ya, di mana kita terus nanti akan mendalami Alkitab mengenai pernikahan. Bersama saya Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Saya menulis banyak buku mengenai keluarga, parenting, tapi juga terutama mengenai pernikahan. Nah, di dalam pernikahan maka ada tantangan bagi suami. Things men don't know about woman, but must know. Ada banyak yang laki-laki itu nggak ngerti tentang wanita, tapi Anda harus mengerti. Nah, apa itu? Kita baca ayatnya, karena saya mau semuanya berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Petrus pasal yang ke-7, ayatnya yang 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan, hai suami, hormati istri. Nah, selama ini kan jarang dikotbahkan, ya. Yang sering sekali dikotbahkan, hai istri, hormat suami, hai istri, tunduk suami, hai istri, taat suami. Wih, yang ngotbahin banyak pendeta khotbah seperti itu. Nah, kenapa?
Karena yang khotbah laki-laki. Pak Pendeta kebanyakan, makanya khotbahnya hormat tunduk, hormat tunduk. Hari ini sebentar saya mau mewakili ibu-ibu yang menemukan ayat. Wah, nih, ada juga loh ayatnya. Suami hormati istri. Nah, kita akan perdalam nih sekarang dengan ayat-ayat yang lain. Kenapa suami harus menghormati istri? Karena 1 Petrus 3 ayat 7 ini berkata bahwa istri itu adalah teman pewaris dari kasih karunia. Kalau suami nggak menghormati istri, dikatakan doamu terhalang. Bapak mau nggak doanya dijawab Tuhan? Hormati istrimu. Alasan yang lain atau firman Tuhan yang lain yang mendukung pelajaran dasar ini. Kalau ini 1 Petrus pasal 3, maka sekarang kita baca Maleaki pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13. Di dalam kitab Maleaki, atau secara garis besarnya Maleaki, maka Maleaki pasal 1 itu bangsa Israel nggak diberkati. Lalu Maleaki pasal 2 itu teguran untuk suami istri. Maleaki pasal 3, ini juga banyak dikhotbahin sama pendeta, ya, mengenai persembahan. Saya nggak khotbah soal persembahan, itu bukan bidang saya, ya, bidang saya keluarga. Maleaki pasal 4 itu teguran mengenai hubungan orang tua anak. Nah, maka sekarang kita lompat pada Maleaki pasal 2. Kenapa bangsa Israel nggak diberkati di pasal yang pertama? Karena kalau mereka berdoa, doanya nggak didengar sama Tuhan. Kalau mereka bertanya, kenapa doa kami nggak didengar? Nabi Maleaki bangkit berkata begini. Maleaki 2 ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintian, karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Jadi bangsa Israel, doanya nggak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena kalau mereka berdoa, yang didengar itu rintian. Nah, siapa yang merintih? Menarik, ayat selanjutnya. Ini laki-laki Yahudi bertanya kepada Nabi Maleaki. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu, istri seperjanjianmu. Jadi kenapa bangsa Israel waktu itu doanya nggak dijawab Tuhan? Karena ternyata laki-laki waktu itu, para suami, tidak setia dengan istri masa muda. Nah, makanya bapak-bapak dengar baik-baik ya. Bapak harus setia dengan istri masa muda. Perhatikan lagi, istri masa muda. Saya khawatir bapak-bapak salah mendengar. Khotbahnya bagus tadi. Kita harus setia dengan istri muda. Bukan. Nah, itu satu kata dibuang, artinya jauh berbeda. Saya tidak mengajarkan setia dengan istri muda, setia dengan istri masa muda. Nah, kalau tidak, doanya akan tidak dijawab sama Tuhan. Itu firman Tuhan yang berkata, Maleaki yang berkata. Kita lanjutkan lagi dengan ayatnya yang lain, ya, yang mendukung semuanya, sehingga ada beberapa ayat yang memang secara konsep sama, walaupun ditulis oleh Petrus tadi, lalu oleh Maleaki, dan sekarang kita lanjutkan satu ayat lagi, atau 2 ayat lagi tepatnya. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Jadi suami istri menurut kitab Maleaki adalah terminologi atau istilah dari ayat kitab Maleaki adalah teman pewaris, teman sekutu, istri seperjanjian. Kalau menggunakan kitab Petrus tadi, ya, hormatilah istri karena dia itu adalah teman pewaris. Teman pewaris kasih karunia. Kalau menggunakan kitab Maleaki disebut teman sekutu. Kalau menggunakan kitab Kejadian disebut penolong yang sepadan. Nah, ini semuanya bermuara pada satu arti atau pengertian bahwa suami istri itu selevel. Nah, saya harap menjadi jelas ya, kenapa suami harus menghormati istri. Karena suami istri itu sepadan, teman sekutu, istri seperjanjian yang sepadan, kongsi, istri seperjanjian, teman
sekutu. Teman sekutu itu bisa juga kongsi, komplotan. Teman seperjanjian, ada janjinya, artinya legal. Nah, ini semuanya bermuara pada arti bahwa suami istri itu satu level. Imbang, kalau ditimbang sama. Atau saya kasih ilustrasi yang lebih mudah. Ya. Ilustrasi berikut ini. Saya punya kongsi, ya, saya punya bisnis. Bisnis saya beberapa dari tahun 92 sampai hari ini. Ada PT IFA Dasyat, ada PT Happy Holy Kid, PT Indonesia Animasi Teknologi. Nah, kami mendirikan perusahaan ini dengan kongsi yang sama, yaitu Bapak Tanu Sutomo. Kami kongsian itu awet sekali. Dari tahun 92 sampai hari ini 2020. Tahun 92 sampai 2020. Jadi kami ini kongsian sudah ini tahun 2020, tahun 92 saudara. Jadi waduh, ini sudah 28 tahun. Hampir sama dengan usia pernikahan kami. Kami menikah tidak bubar-bubar. Banyak orang bertanya, "Pak, kok kongsiannya awet sekali?" Saya Jawa, kongsi saya Tionghoa. Saya Sanguin, dia Kolerik. Kenapa kami berbeda suku, berbeda temperamen dasar, bisa kongsian awet? Kuncinya karena kami saling menghormati. Kenapa kami saling menghormati? Karena saham kami sama. Ya, sahamnya sama-sama 50%. Orang kalau kongsian, sahamnya berbeda. Satu, misalnya 5 orang kongsian. Ini 2 orang ini tapi 55%. Nah, ini bisa semena-mena, yang 3 orang merasa nggak dihargai, lalu bubar. Tapi kalau 2 orang, ya, atau 2 kelompok, ini sama-sama 50%. Pasti akan saling menghormati. Saya sebagai direktur di perusahaan A, kongsi saya komisaris. Dibalik, nah, saya komisaris, dia direktur. Tugas direktur mengambil keputusan, komisaris mengarahkan kebijakan. Tapi walaupun saya itu wewenang saya sebagai direksi, tapi kalau ada hal yang penting, ngobrol dulu sama kongsi. Sebelum saya putuskan, saya mau nanya pendapatnya. Karena saya menghargai dia. Kenapa saya menghargai? Saya harus menghargai, karena sahamnya sama, satu level. Itu saling menghargai ini yang membuat kongsian itu awet. Nah, ini sebenarnya hanya saya mau pakai sebagai ilustrasi aja. Ilustrasi di dalam pernikahan. Di mana dalam pernikahan, yang namanya suami istri, itu sepadan, selevel, setara. Maka kongsian akan awet, kongsian di dalam pernikahan, karena pernikahan itu bisa disebut seperti kongsi, teman sekutu. Kalau suami istri itu memahami, sadar sebetul-betulnya, oh bahwa kami ini satu level, kami ini sepadan, dalam arti pernikahan itu kayak sebuah, bukan kayak, memang lembaga hukum, di mana sahamnya sama 50%. Nah, kan banyak orang tidak sadar. Kapan sadarnya? Sadarnya di meja pengadilan, waktu bercerai, lalu hakim ketok palu, boleh bercerai, harta gono gini dibagi 2. Karena istrinya pakai lawyer yang membuat istrinya dikasih tahu, kamu punya hak gono gini tuh, harta gono gini 50%. Hitung semua tanah, aset, tabungan, mobil, semuanya nggak boleh dijual belikan tanpa persetujuan klien kami, sebab 50%-nya hak klien kami. Wah, dapat 50%. Wah, suaminya yang menceraikan baru sadar. Kenapa 50%? Dia nggak kerja, aku kerja. Ya, suami istri itu sama sahamnya. 50%, memang begitu hukumnya. Kalau sadar dari awal menikah, tidak perlu ke pengadilan, ke perceraian. Karena kalau sadar dari awal bahwa suami istri selevel, sepadan, kongsi, dengan kesetaraan, pasti akan saling menghargai. Dan kalau saling menghargai, tidak perlu bercerai. Ya, maka kalau ada orang mau bercerai, Pak, saya mau bercerai, gimana Pak? Saya konsultasi sama lawyer saya dapat 50% loh Pak. Suami saya kaya raya Pak, dia hartanya tuh 200 miliar, kan saya dapat 100. Bu, jangan bercerai. Wah, tapi saya dapat banyak, Pak. Jangan. Kenapa jangan, Pak? Tunggu Bapak mati, Pak, Ibu dapat semuanya. Waduh, Pak Jarod, kalau saya nggak jadi bercerai, nunggu dia mati, kebalik, Pak. Saya yang mati duluan, kalau saya nggak bahagia. Lah kenapa nggak bikin bahagia? Ayo belajar mengenai pernikahan, saling menghargai. Karena kalau orang saling menghargai, pasti bahagia. Nanti nggak perlu bercerai. Bapak harus mengerti, menghargai ibu, ibu menghargai bapak. Ya kalau saya dihargai, ya nggak jadi bercerai. Tepat sekali. Saya belum pernah ketemu orang, ibu-ibu berkata, Pak Jarod, saya mau bercerai. Loh kenapa, Bu?
Saya sangat dihargai. Nggak ada orang dihargai mau bercerai. Yang ada adalah istrinya orang kaya, duitnya cukup, masih pengen bercerai. Ya saya digoblok-goblokin Pak, dikata-katai kasar, dianggap pembantu, bahkan maaf nih Pak, dikata-katai kayak pelacur dalam bahasa daerah yang sangat kotor. Wah, merasa nggak dihargai, nggak pernah didengar, dibentak terus seperti anak kecil, seperti orang bodoh. Saya nggak sanggup, Pak. Saya rumah bagus, uang cukup, tapi saya nggak bahagia. Nah, kenapa? Karena nggak dihargai. Jadi banyak firman Tuhan yang mengajarkan mengenai suami, hormati istri, hormati, tunduk, taat suami. Betul. Tapi ada 1, 2, 3 ayat yang mengajarkan juga suami, hormati istri. Sebab dia teman pewaris kasih karunia, dia teman sekutu, istri seperjanjian yang sepadan, satu level, dihargai undang-undang. Dalam undang-undang pernikahan, Indonesia, Singapura, Eropa, Amerika, semua seluruh dunia, kalau cerai, harta gondok ini dibagi 2. Kenapa? Karena itulah filosofi pernikahan. 2 menjadi 1 dalam posisi yang sama. Nah, dengan pelajaran ini, saya berharap Bapak Ibu tidak perlu bercerai. Karena apa? Karena akan saling menghargai. Dan kalau orang saling menghargai, maka ada kebahagiaan di sana. Kita lanjutkan pendalaman Alkitab kita dalam slide selanjutnya yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam pernikahan yang saling menghargai, karena memang memahami mengenai kesepadanan. Suami istri sadar kalau mereka setara, mereka sepadan, maka pasti bahagia. Dengan pemahaman ini, saya yakin suami-suami akan mengerti. Jadi kalau menghargai itu karena muncul dari pengertian, sehingga akhirnya suami akan menghargai istrinya. Nah, kita akan baca dulu kesimpulan sementara, namanya quote. Ya. Saya akan bacakan, menghormati pasangan bukanlah suatu tugas berat, tetapi sikap yang muncul dari kesadaran, kesepadanan suami istri. Kalau sadar, maka menghormati itu mudah. Nah, sekarang ada tantangan lagi. Apa sih tantangan pernikahan di era milenial ini? Tantangannya karena di era milenial ini sama-sama pinter, sama-sama sukses. Ya, akhirnya suami istri menjadi ngotot. Kan berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu, ya suaminya pinter, kerja, cari uang, ibunya di rumah, nggak cari uang. Ini istri menghormati suami itu gampang sekali. Hormat tuh gampang, dia dapat duit dari suaminya, ya hormat lah, nggak hormat nggak dapat duit. Tiba-tiba era milenial, era digital, ini era dalam 10 tahun terakhir ini semuanya berubah. Dulu juga ada, tapi nggak banyak. Sekarang ini malah kebanyakan. Suami istri, dua-duanya kerja, dua-duanya pinter, dua-duanya sarjana. Suaminya sarjana, istrinya lulusan SD, ya pasti hormat, tunduk, dan taat itu istri. Tapi kalau istrinya, suami istri sama-sama sarjana, sama-sama ngerti Alkitab, sama-sama pinter, sama-sama bisnis, sama-sama sukses, keadaannya berbeda. Bisa sama-sama ngotot, ya, sama-sama keras kepala, maka berantem terus. Maka kita perlu belajar lebih lanjut. Inilah keadaan hari-hari ini yang memang terjadinya itu seperti ini. Sama-sama pinter, maka sama-sama sukses, sama-sama ngotot. Maka kita belajar lagi lebih dalam, masih dari ayat yang sama, dan ini masih mengenai suami, ya, untuk sesi nasihat bagi suami. Kita pengal ayat tadi dari Petrus 1, Petrus 3, ayat 7, kita potong sebagian. 1 Petrus 3, ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Kenapa harus menghormati istri? Karena istri itu adalah kaum, ya, wanita itu kaum yang lebih lemah. Nah, tunggu dulu. Kenapa saya bilang tunggu dulu? Bener nggak sih wanita itu lebih lemah? Hah? Bener nggak? Kalau wanita lebih lemah, saya khawatir enggak loh. Ya, contoh apa? Pinggangnya. Ya, ada pinggang, ada telinga, ada kaki, ada semangat hidup. Bener nggak? Wanita itu lebih lemah. Kayaknya enggak loh, ya. Wanita lebih kuat pinggangnya. Enggak percaya? Bapak bilang begini sama ibu, Mah, aku pergi ya ke Singapura 5 hari. Wah, kan kamu ngapain? Nanti, kembali. Coba Bapak bilang sama ibu begini, Mah, kamu libur sana ke Singapura 5 hari.
Ya, nanti tambah ke Hongkong lagi juga nggak apa-apa. 5 hari lagi. 10 hari. Nanti yang ngepel siapa? Aku. Gendong anak siapa? Aku. Nyuci baju jangan nggak dicuci. Aku pulang nanti kotor, banyak banget kotorannya. Aku cuci juga. Semua yang ibu kerjakan selama ini, bapak kerjakan. 5 hari bapak sakit pinggang. Jadi pinggangnya kuat, ibu. Kakinya kuat siapa? Bapak atau ibu? Ya kuat bapak. Kan saya ini laki-laki yang rajin treadmill, Pak. Olahraga kayak Pak Jarot, 1 hari 10.000 langkah. Nah, tetap kuat istri kakinya. Nggak percaya? Kalau nggak percaya, bawa ibu ke mall, ya. Lalu antar kemana dia pergi. Ikuti, tapi ya jangan belanja. Aku tunggu di kafe ya, enggak. Ikuti kemana dia pergi. Muter-muter. Nanti bapak kakinya udah teklok. Itu istri masih kesana kemari seperti rusa yang melompat kesana kemari. Energinya terbarukan, nggak ada capeknya. Jadi kakinya kuat ibu. Apalagi tadi? Ya, pinggangnya, kakinya, lalu semangat hidup. Wah, ya telinga nggak usah dibahas. Semangat hidup. Semangat hidup ini bapak kalah lah, ya. Contoh kalau misalnya bapak meninggal, maka ibu itu banyak jutaan wanita sanggup menjadi single parent. Setelah suaminya meninggal, dia tidak biasa cari duit, gedebuk, wah menyesuaikan diri dalam waktu 2-3 tahun, ternyata dia bisa stabil dan single parent sampai anak lulus kuliah. Itu jutaan istri sanggup. Semangat hidupnya luar biasa. Coba Bapak. Bapak gimana kalau istrinya mati? Sanggup single parent? Bapak istrinya mati. 2-3 bulan kawin lagi. Ibu-ibu kaget. Bener Pak Jarot, kok cepat sekali? Ya cepat lah. Itu waktu pemakaman itu Bapak sudah melihat alternatif di antara yang melayat, yang itu atau yang itu. Ya. Kenapa? Karena semangat hidupnya berbeda. Bapak nggak sanggup hidup sendirian. Maka Tuhan berfirman, tidak baik laki-laki seorang diri. Aku akan jadikan penolong baginya. Jadi wanita itu penolongnya laki-laki. Istri itu penolongnya suami. Nah, pertanyaan saya, penolong sama yang ditolong kuat siapa? Ya mestinya kuat yang menolong, ya kan? Karena yang namanya penolong itu tidak butuh yang ditolong, tapi yang ditolong butuh penolongnya. Makanya kalau bapaknya mati, ibunya merdeka, yang repotin nggak ada lagi tuh. Nggak bisa makan, ambil piring sendiri teriak, piring, ambil gelas teriak, gelas. Itu tukang repotin aja. Dia mati, ibunya merdeka, ibu bisa hidup tanpa bapak. Bapak, hati-hati Pak. Bapak nggak bisa hidup tanpa istri, karena dia penolongnya bapak. Ya, nah. Tadi dikatakan bahwa hai suami, hormatilah istri sebagai kaum yang lebih lemah. Memangnya istri lebih lemah, ya. Kok saya masih berpikir bahwa istri lebih kuat, ya. Mau bukti? Bapak berantem sama ibu, menang siapa? Bapak tidak bisa ngalahkan ibu. Bisa, Pak. Kalau saya berantem sama dia, saya bentak dia kalah, Pak. Enggak. Bapak tidak bisa mengalahkan ibu. Mungkin Bapak bisa mengalahkan perdebatan, tapi kalah relasi. Ya, contoh, Bapak sama Ibu berantem begitu. Lalu akhirnya Bapak hampir kalah, maka Bapak tempeleng, pak, Ibu diem. Nah, itu kalah dong Pak istri saya. Tidak, saudara. Bapak menang bertengkar, tapi kalah relasi. Bapak menang bertengkar, tapi kalah hubungan. Kenapa? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu setelah bertengkar, terjadilah kejadian ini, ya. Jadi setelah bertengkar, tadinya Bapak merasa menang, tapi 2 minggu, 3 minggu kemudian Bapak tidur. Udah 2 minggu, 3 minggu nggak dikasih jatah. Aduh, kok jadi begini? Ibunya tidur pules, istri nggak butuh, maaf nih, istri itu nggak butuh seks, ya. Istri itu sanggup, mau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, mau 2 bulan, 3 bulan, bapaknya udah repot, udah mata berkunang-kunang, ubannya sudah mulai bertambah, rambutnya mulai rontok, stres, pusing, kenapa? Karena kurang jatah. Ya, kok begini ya? Akhirnya Bapak, apa yang terjadi? Nah, karena Bapak nggak dikasih jatah cukup lama, maka besok Bapak mulai mengalah, ya, mulai baik-baik sama istri. Yang 2 minggu lalu Bapak tempeleng, hari ini Bapak mulai berkata, "Ma, kalau mau ke pasar tak antar yuk." Siapa yang kalah? Ya kan?
Ya ngalah. Bapak tidak bisa kalahkan istri. Kenapa pada bapak? Karena dia penolong. Maksud Anda mau kalahkan penolong? Tidak bisa. Maka saran saya, bapak-bapak, suami-suami dengar, bapak harus mengalah dengan istri. Kenapa bapak harus mengalah? Kan suami itu kepala, Pak, keluarga, Pak, tanggung jawab, Pak, memberi contoh, teladan, salah. Ya kan? Itu jawaban nomor 2 dan seterusnya. Nomor 1, kenapa harus mengalah? Karena Bapak tidak punya pilihan yang lain. Bapak tidak punya pilihan, ya. Kalau mau menang aja ternyata kalah, maka udah daripada sengsara, belajarlah untuk mengalah. Nah, alasan yang lain ya benar tadi, karena Bapak adalah kepala, suami itu imam, karena suami harusnya lebih rohani, dan yang waras itu ngalah, yang lebih rohani harus memberikan contoh kepada yang tidak rohani, dan seterusnya. Nah, jadi ada sebuah dilema di era milenial ini. Bahwa ternyata wanita atau istri pinggangnya lebih kuat, kakinya lebih kuat, semangat hidupnya lebih kuat, bahkan dalam banyak keluarga, bisnisnya, karirnya, istri lebih sukses. Kalau begitu, kenapa Tuhan berfirman, demikian juga kamu, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Berarti ayat ini salah dong, Pak. Ayat tidak mungkin salah. Firman Tuhan tidak salah. Firman Tuhan itu kebenaran. Kalau Bapak jelaskan bahwa wanita lebih kuat pinggangnya, telinganya, semangat hidupnya, bisnis, karir, semuanya tadi, tapi kenapa Alkitab menyebut sebagai kaum yang lebih lemah? Apanya yang lebih lemah? Nah, yang lebih lemah adalah mood-nya. Ingat Kejadian pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata kepada Hawa, kepada wanita, bahwa engkau akan birahi kepada suamimu. Engkau akan mood kepada suamimu. Birahi di sini punya 2 arti. Yang pertama, engkau akan punya hasrat seksual. Tapi yang kedua artinya adalah kamu akan mood kepada suami. Jadi mood istri ini bisa kekuatan, bisa kelemahan juga. Kelemahannya dalam arti wanita akan menjadi makhluk mood. Di mana mood-nya itu harus dipenuhi oleh suami. Maka tugas suami adalah memenuhi kebutuhan mood istri. Kalau istri nggak dipenuhi kebutuhan mood-nya, kebutuhan psikologisnya, nanti dia akan mut-mutan dengan kuliner, mut-mutan dengan tas bermerek, mut-mutan pergi ke mall, dan mut-mutan dengan yang lain. Maka tugas suami adalah memenuhi kebutuhan mood, kebutuhan psikologis istri. Apa itu kebutuhan psikologis atau mood istri? Kebutuhan mood seorang istri adalah kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk diterima apa adanya, kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk dicintai. Nah, dalam konteks inilah 1 Petrus 3 ayat 7 tadi tepat sekali, bahwa hormatilah, hargailah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Bijaksanalah dengan istrimu, hormatilah istrimu, bijaksana dengan istri kaum yang lebih lemah. Lemah dalam arti apa? Lemah dalam arti hidupnya, semangatnya, kekuatannya akan tergantung dengan mood-nya. Tugas suami adalah memenuhi mood istri. Nah, paralel dengan hal itu, memenuhi kebutuhan mood, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah bijaksana, yaitu bijaksana dalam berkomentar, bijaksana dalam menegur, ya. Misalnya suaminya, istrinya, ya, dandan, ya. Jangan dikomentari, kamu pakai bedak menor kayak badut. Itu mood-nya akan terluka, dan dia bisa tidak mood berminggu-minggu. Kalau istri tidak mood, bapaknya yang jut, istrinya nggak mood, bapaknya jut. Nggak dapat jatah, maka bijaksana, karena telinga wanita itu peka, hatinya peka, perasaannya peka, moodnya peka. Itu kekuatan dan kelemahan sekaligus tergantung sudut pandangnya. Bijaksana dalam menegur, bijaksana dalam berkomentar. Maka kita baca bersama-sama, atau saya bacakan aja ya, kalau ibadah hari Minggu ini kayak dibaca bersama-sama, masih terbiasa begitu. Nah, saya bacakan.
Suami bijaksana membuat istri memiliki mood yang baik, sehingga menjadi penolong yang antusias dan membawa rumah penuh sukacita. Kalau bapak memenuhi kebutuhan moodnya istri, maka istri akan punya antusias, semangat sebagai penolong. Dia akan mampu berperan sebagai penolong, baik menolong suami ataupun melayani anak-anak. Ya, tapi karena memang moodnya dipenuhi, dan moodnya ini Tuhan rancang, engkau akan mood kepada suamimu. Maka suami harus memenuhi kebutuhan mood istri. Nah, sekarang kita akan melanjutkan nasihat, udah 2 poin untuk Bapak, sekarang kita memberikan nasihat untuk istri. Ya. Kembali ke pernikahan. Pernikahan selalu ada harapan, ya. Harapannya ibu berbicara, dan bapaknya mendengar. Nah, ya. Saya akan kasih klip dulu, ya. Saya akan berikan sebuah klip yang kita akan melihat bersama-sama. Ya, kalau kami ini punya pernikahan itu seperti harapan. Willah. Ya, jadi saya akan sharekan sambil ini hanya klip tanpa suara, ya. Saya akan berkomentar sambil kita melihat klip yang satu ini. Ya. Saya akan share. Bentar ya. Stop. Ya. Nah, saya sama istri sering sekali kami ini mengambil waktu untuk bepergian, ya, dimanapun. Dan kalau bepergian itu kami sediakan waktu berdua, di mana kami berdua itu berbincang-bincang, ngobrol, kami tertawa-tertawa, kami berkomunikasi, kami membicarakan banyak hal. Dan itu menjadi kebiasaan yang kami bangun, supaya pernikahan kami tetap ada dalam target seperti yang diharapkan, karena kami menyediakan waktu untuk berbincang-bincang, ya, ngobrol. Ngobrol ini penting sekali, baik bagi suami ataupun bagi istri, dan itulah pengharapan pernikahan kita. Nah, sekarang saya akan kasih tipsnya, bagaimana kita bisa membangun pernikahan yang sesuai dengan harapan. Menikah dengan harapan suami mau mendengarkan, tapi kenyataannya, wah, suaminya tutup telinganya rapet-rapet. Dan ibunya jengkel setengah mati. Gimana kita menghadapi hal seperti ini? Sekarang nasihatnya buat ibunya. Untuk wanita, untuk para ibu, ya, saya akan berikan ayat ini. Saya akan bacakan dari Amsal 15 ayatnya yang ke-1. Amsal 15 ayat yang 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, ibu-ibu, para wanita disarankan untuk tidak cerewet, ya, tapi membangun keahlian berkomunikasi yang positif untuk membangun relasi hati suami istri. Dan caranya adalah belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan suami dengan lemah lembut, menyampaikan pandangan dengan lemah lembut, usul dengan lemah lembut, tidak ngotot, tidak cerewet, tidak nada keras. Kenapa demikian? Karena Efesus pasal 4 ayat 29. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi, tantangan wanita istri hari ini adalah, pertama, belajar lemah lembut kalau sama suami, jangan ngotot. Yang kedua, yang berikutnya lagi adalah jangan gosip. Suami-suami itu paling nggak suka kalau istrinya gosip, ya, meleter kalau pakai istilah yang lain itu, ya, ngoceh aja tentang orang lain, ngomongi orang lain. Sudah lama kamu tuh jangan ngomongin begitu. Sudah lama kamu tuh jangan ngomongin yang negatifnya terus. Sudah lama, makanya banyak begitu kan, bapak-bapak ngomong begitu kan, dan ibunya merasa bahwa suaminya itu nggak empati, simpati, nggak mau dengar. Bukan masalahnya itu, suami nggak suka kalimat negatif diomongi terus-menerus. Nah, belajarlah untuk lemah lembut itu dalam bentuk praktisnya adalah tidak ngotot.
tidak ngotot. Apa itu tidak ngotot? Kita bahas dulu tidak ngotot. Ya, tidak ngotot. Pak, kalau saya nggak ngotot, suami saya nggak dengar, Pak. Justru cara membuat suami mendengar itu tidak ngotot. Ya, misalnya nih, tapi Pak, suami saya itu salah, Pak. Dia berkali-kali salah, Pak. Maka saya ngotot menjelaskan supaya dia sadar kalau dia itu salah. Cara menasehati suami supaya suami itu mau mendengarkan. Sekalipun ibu yakin 100% itu benar, cara menyampaikannya nggak boleh ngotot. Ya, contoh nih, Mah, aku begini-begini. Ibu mulai mikir nih, bapaknya ngomong begini-begini. Ibu mulai analisa nih, ibu pinter. Pak, ini salah nih, bakal rugi nih. Pak, kamu tuh nggak boleh begitu. Saya yakin kamu tuh salah. Ini yang benar. Nah, nggak boleh. Itu namanya ngotot. Ya. Tidak ngotot tuh begini. Bapaknya punya ide, begini-begini. Ibu mikir, tak. Ibu memang gesit. Otaknya lihai, gagang, pinter, analisa kuat. Gitu ya. Sehingga, dan sudah berkali-kali suaminya salah dan itu rugi. Caranya gimana? Nggak boleh ngotot. Nggak ngotot tuh begini loh ya, biar jelas nih. Pak, idemu bagus banget ya. Tapi misalnya, kok saya punya ide begini ya, saya tuh nggak yakin sih ide saya ini benar apa tidak. Ibu tuh yakin banget, ide ibu tuh benar. Cara ngomongnya harus berkata, tapi aku nggak yakin sih ini benar apa enggak. Cuma kepikir aja, coba kamu pikirin ya. Menurut kamu bagaimana? Mungkin saya salah sih, cuma saya kok kepikir begitu. Ini namanya tidak ngotot. Ibu yakin banget, tapi cara ngomongi suami itu dengan tidak yakin. Kalau ibu ngomong sama suami, usul sama suami, ibu gayanya yakin, ini bener, ngotot. Waduh, itu suami merasa seperti anak kecil diomongin. Ibu nggak boleh ngomongin suami seperti anak kecil, karena dia bukan anaknya ibu. Dia itu suaminya ibu. Jadi nggak ngomong boleh seperti anak, seperti kepada murid, ibunya dosen. Bukan ya. Cara ngomongnya harus seperti sekretaris kepada bosnya. Sekretarisnya pinter banget, wah dia sekretaris CEO ya, dia malah mungkin dokter atau MBA, tapi dia berkata, Pak, kok saya punya ide begini ya? Ini hanya ide aja sih, tapi saya ragu-ragu. Coba Bapak pertimbangkan. Wah, jadi akhirnya bola mengambil keputusan dilemparkan kepada bosnya, sehingga nanti kalau meeting, bosnya bisa berkata, saya dapat masukan dari sekretaris saya, tapi dia masih ragu-ragu dengan hal itu. Setelah saya pertimbangkan, saya putuskan ini benar. Nah, dia dapat poin bahwa ini keputusannya dia. Gitu. Sekretarisnya cukup merasa mulia dengan memberikan kemuliaan kepada bosnya bahwa itu keputusannya dia. Tapi dia memberikan masukan, bahkan waktu ngasih masukan, dia masih berkata, saya masih agak bingung sih, ini benar apa tidak. Waduh, ini sekretaris, ini pembantu, ini tangan kanan yang akan dipelihara lama. Kenapa? Tidak ngotot. Dan dia memberi kesempatan kepada pemimpin untuk dia mengambil bagian yang mengambil keputusan. Itulah penolong. Ya, sekretaris itu menolong bos, istri itu penolongnya suami. Biar dia yang merasa ini idenya dia, keputusannya dia. Maka kalau ngasih nasihat, jangan ngotot, jangan yakin benar. Nanti biar dia yang berpikir itu benar. Itu namanya tidak ngotot. Nah, jelas ya? Kita lanjutkan lagi. Yang pertama, yang tadi tidak ngotot, maka bijaklah dalam berkata-kata. Bijaksana itu apa? Ya, bijaksana itu terutama ini dalam hal misalnya istri mau menegur suami. Ya, bijaksana dalam berkata-kata. Bijaksana itu kalau menasehati demi yang dinasehati. Jangan demi saya. Pak, kalau kamu tuh ngomongnya kasar, aku tuh malu. Nah, itu namanya menasehati demi diri sendiri. Pak, kalau kamu ngomongnya kasar seperti itu, kamu nanti nggak dihargai orang. Kalau kamu bicaranya lebih santun, kamu akan dihormati anak buah, dihormati anak-anak, demi yang dinasehati. Itu namanya bijaksana berkata-kata. Itu istri yang ciami. Iya, ya. Nah, apa ini? Apa ini? Ini adalah supaya memahami, ya, ibu-ibu memahami. Tapi suami saya itu loh, Pak, kalau diajak ngomong nggak nyambung-nyambung, Pak, gitu. Nah, ada alasan kenapa suami diajak ngomong nggak nyambung-nyambung. Nih, kita belajar dulu ya. Belajar mengenai otaknya laki-laki. Ini otaknya laki-laki itu seperti ini, ibu-ibu ya. Otaknya laki-laki. Mailnya saya tutup dengan gambar saya. Ya. Otak laki-laki kalau dibedah, ternyata ya ini seluruh otaknya
Ada yang namanya fungsi apa? Talking, di mana fungsi talking? Ya, malah kagak ada, ya. Attention, nah ini ada nih attention, ya. Attention kecil gitu, ya. Makanya kalau diajak ngomong dia nggak perhatian. Talking kagak ada. Toilet, nah titik, satu titik, tik. Makanya dia nggak bersih tuh di toilet, ya. Tapi dia untuk hal-hal berbahaya, sport malah besar, makanya dia suka tantangan. Ya. Nah, yang besar lagi, ini juga ada setrikaan, satu titik. Kalau setrika gosong nanti dia. Tapi yang gede ini cukup besar. Apa ini? TV, remote control, game center. Wah, dia laki-laki suka nih. Tapi yang paling gede, dua areal otak laki-laki itu seks sama seks. Ada listening nih ada ya. Nih ada otak bagian listening. Nih laki-laki bagian listening mendengarnya titik gitu. Itulah kenapa ya laki-laki itu kalau diajak bicara susah mendengar karena otak bagian mendengar itu kecil sekali. Makanya jangan ngotot, tambah mengkerut otak bagian mendengarnya. Tapi kalau bijaksana, nah otaknya bisa ting-tung gitu mendapat sinyal. Tapi bagaimana otak perempuan? Nah, kalau otak perempuan ini otak wanita. Ternyata pria wanita ini pembagian berdasarkan fungsi ya, bukan otak kiri otak kanan, bukan soal hipotalamus lalu prefrontal cortex, bukan ya, tapi bagi fungsi. Ternyata otak ini, nah ada sepatu di situ ya, artinya fashion lah ya. Itu namanya shopping, fashion juga. Ini gede sekali, apalagi yang namanya I glad to talk to you, talking gitu ya. Lalu ada talking gossip, center control. Ini talking lagi. Waduh, ini mengenai ulang tahun pernikahan itu ingatnya gede banget kalau bapaknya lupa sampai ibunya mancing-mancing kan. Pas sekarang tanggal berapa ya? Maksudnya mau ngingetin, ini ulang tahun pernikahan. Bapaknya malah jawabnya, itu tanya, itu lihat kalender sendiri. Maksudnya itu mau ngingetin gitu. Karena memang wanita memori itunya kuat sekali. Nah, talk ini, talk, otak bagian talknya yang saling kari biru-biru ini ya, dengan bunder biru ini talk gitu. Lalu ini juga restory lagi, menceritakan kembali, lalu ini ingin berbicara lagi juga sebenarnya, waduh, ini otak yang atur bicara kuat sekali, tapi laki-laki berbeda. Maka kita perlu belajar yang namanya berbicara, ya, ayo berbicara. Banyak masalah itu bisa diselesaikan kalau kita berbicara. Pernikahan banyak masalah, bukan salah komunikasi, tapi tidak ada komunikasi. Pernikahan banyak masalah karena memang sudah nggak saling berbicara. Karena itu mumpung kita lagi PSBB. Suami istri harus di rumah, ngapain coba? Diem-dieman. Itu namanya dua patung ditaruh dalam kotak. Udah diem-dieman. Ini patung kita suami istri. Maka mari kita belajar berbicara. Suami istri harus di rumah, nggak boleh kemana-mana karena virus corona. Satunya di ruang makan, satu ke kamar tidur. Satu masuk kamar tidur, satunya keluar lagi. Ini namanya Tom and Jerry. Saling menghindar ya. Ayo kita belajar berbicara. Kalau kita berbicara, berkomunikasi, maka itu akan membangun relasi. Nah, kita baca lagi quote-nya. Wanita yang takut akan Tuhan akan bijaksana berkata-kata, lemah lembut nasihat keluar dari mulutnya. Seorang wanita yang tidak takut akan Tuhan, tidak bergaul dengan Tuhan, tidak dekat sama Tuhan, pasti akan capek menghadapi suami. Dia akan capek menghadapi suami, apalagi yang berperilaku menyebalkan. Ya, tapi kalau istri yang takut akan Tuhan, walaupun suaminya menyebalkan, walaupun suaminya tidak mendengar, walaupun suaminya pendapatannya lebih kecil, walaupun suaminya nggak rohani, maka istri yang takut akan Tuhan, dia akan punya kekuatan untuk bijaksana. Makanya Amsal 31 dikatakan, istri yang bijaksana itu melebihi permata. Suaminya bangun dan memujinya. Anak-anaknya pun menyebutnya berbahagia. Suaminya berkata bahwa ia melebihi permata. Dia bernilai. Karena itu suami perlu belajar menghormati istri,
dengan bijaksana, tapi istri perlu belajar berkata-kata dengan bijaksana, juga menghormati suami, sehingga terjadi saling menghormati. Penghormatan kepada istri karena sepadan, selevel, tapi penghormatan istri kepada suami dalam hal tidak ngotot, menghargai dia sebagai kepala. Dia itu bos, seperti di kantor bos, maka tidak ngotot. Ya, banyak ibu-ibu ngotot, padahal laki-laki nggak suka istrinya ngotot karena otak bagian mendengarnya kecil sekali. Nah, dengan memahami hal seperti ini, maka saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan pernikahan kita. Kita dipulihkan karena belajar dasar-dasar firman Tuhan mengenai kehidupan suami istri. Saya ingin mengajak kita sama-sama mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami sudah belajar firman-Mu, menjadi suami, menjadi istri, biar selama masa pandemi ini kami justru ada waktu untuk membangun pernikahan, berbicara kembali, hati suami kembali kepada istri, istri kembali kepada suami, ingat cinta yang mula-mula, dan dengan semangat kasih Kristus membangun kembali relasi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, suami mengampuni istri, istri mengampuni suami. Yang lama berlalu, dosa-dosa masa lalu dihapus, diampuni, dilupakan, dan membangun lembaran baru kehidupan pernikahan. Yang menjengkelkan dilupakan, tapi membangun kembali komunikasi yang menyenangkan, berpacaran kembali, dating kembali, berduaan kembali, didasari dengan kesadaran bahwa pernikahan harus dibangun, bahwa relasi harus dibangun, supaya dengan demikian Tuhan kami boleh menikmati kebahagiaan pernikahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa mengucap syukur, kami belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah selesai belajar pendalaman Alkitab mengenai suami istri, sesi yang ketiga. Kita akan berjumpa kembali dalam pendalaman Alkitab selanjutnya. Tuhan memberkati.